Jangan kaget bila suatu saat ada PHK massal. PNS, dokter, dan guru masuk target. Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Alec Denny, meminta seluruh PNS untuk meningkatkan kemampuan kapasitasnya. Sebab hanya PNS yang punya kinerja baik yang bisa bertahan. Kita perlu waspadai job-job ASN akan hilang seperti dokter dan guru. Ini tidak akan kita sadari karena dari tahun ke tahun merekrut sangat banyak, ujar Deputi Alec Denny dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas Kepegawaian BKN 2021. Dia mengingatkan jangan sampai nanti pada suatu waktu tertentu terpaksa melakukan PHK massal. Karena pada waktu yang sama pemerintah sedang melakukan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi, dan lain-lain. Konsekuensi dari digitalisasi, kata Alec, adalah job yang hilang atau job baru muncul. Agenda kami untuk 2-3 tahun ke depan adalah lebih banyak membahas perilaku. Kalau perilaku tidak berubah, hasilnya tidak maksimal. Bahkan bisa lebih buruk daripada sebelumnya, tegasnya. Selain itu, tambah Alec, perlu ada mindset baru. Bayangkan kalau PNS mindsetnya adalah masuk ASN biar lebih santai, bisa dapat pensiun, dan banyak waktu. PNS juga berpikir kementeriannya tidak akan bubar sehingga tidak akan kena PHK. Jika sebagian ASN berpikir seperti itu, maka perilaku yang muncul adalah etos kerja yang secukupnya saja. Ironisnya, kata Alec, itu bisa menular kepada yang lainnya. Karena PNS yang punya banyak etos kerja tinggi akan membandingkan. Dia kerja mati-matian kok gaji dan tunjangan kinerjanya sama. Untuk golongan dan kelas jabatan yang sama. Dengan yang tidur-tiduran. Ini yang akan diubah bahwa PNS akan bertahan bila kinerjanya baik dan selalu meningkatkan kapasitasnya. Menurut Alec, tidak fair orang lain bekerja keras, bayar pajak, dan setor ke negara. Negara kemudian menggaji ASN tetapi yang bersangkutan bekerja ala kadarnya. Dunia profesional, kata Alec, sangat terbiasa dengan sistem kerja kontrak. Namun ASN sangat terbiasa mengandalkan status PNS. Di pikiran mereka sudah pasti akan mendapatkan pensiun. Ini yang harus dibahas bersama dengan instansi terkait untuk mengubah hal itu secara fundamental, tandasnya. Dimulai 1 Juli 2021, ini prosedur dan cara lakukan pemutakhiran data PNS lewat web atau aplikasi. Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan segera melakukan proses pemutakhiran data pegawai baik untuk ASN maupun PPT non-ASN. Dijadwalkan proses pemutakhiran ini akan berlangsung mulai 1 Juli 2021. Ini disampaikan oleh BKN lewat laman Instagram resminya saat mengumumkan jumlah pengguna yang sudah mengaktifkan akun MySub untuk pemutakhiran data pegawai beberapa waktu lalu. Ingat, dengan aktivasi akun MySub, mulai dari sekarang akan memudahkan dalam pemutakhiran data yang akan dimulai 1 Juli. Dikutip dari laman resmi BKN, MySub adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional. Aplikasi tersebut digunakan sebagai informasi profil pegawai negeri sipil. Bagi yang belum aktifasi akun MySub, segera lakukan sebelum 1 Juli 2021 untuk memudahkan proses pemutakhiran data mandiri. Selain menggunakan Android, bisa juga diakses melalui web resmi ASN. Untuk prosedur serta cara aktivasi dan cara melakukan pemutakhiran data pegawai secara mandiri dapat disimak
dalam langkah berikut. Berikut adalah cara mengunduh aplikasi MySock digunakan untuk melakukan pemutakhiran data pegawai ASN, PPT, non-ASN. Buka Google Play Store di smartphone Anda, akses web portal resmi ASN. Yang kedua, jika diakses lewat web portal resmi, Anda bisa langsung mengklik download MySock. Pilih open lalu install. Untuk melakukan aktivasi akun MySock, langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, buka aplikasi MySock yang telah diunduh. Dua, pilih lupa password. Yang ketiga, reset password dengan mengisikan NIP baru. Selanjutnya, Anda akan menerima kode token yang akan dikirim kepada email. 5. Cek email. Lalu masukkan kode token yang dikirim tersebut ke dalam kolom lupa password di aplikasi MySock. Yang keenam, input password baru dan token yang diperoleh. 7. Lakukan login ke MySock dengan menggunakan password baru dan NIP sebagai username. Dikutip dari buku Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT atau non-ASN, akses sistem pemutakhiran data aparatur sipil negara dilakukan sebagai berikut. A. ASN dan PPT non-ASN yang bersangkutan melakukan akses pemutakhiran data mandiri secara daring, terlebih dahulu ke dalam MySock yang ditetapkan BKN sebagai autentifikasi yang bersangkutan dengan menggunakan username dan password untuk melakukan proses pemutakhiran data mandiri. Apabila ASN dan PPT non-ASN mengalami permasalahan akses, maka dapat memilih bantuan pada sistem HEPSEC yang tetapkan ASN. Seluruh ASN dan PPT non-ASN diminta untuk melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadi. Bagi mereka yang termasuk PNS, dapat pemutakhiran data dengan mengikuti langkah berikut ini. 1. Login MySock. 2. Pilih pemutakhiran data mandiri. 3. Periksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat seperti data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi,